Di Undang-Undang Sisiknas kami menemukan terkait dengan pendidikan non formal, kalau nggak salah ada di 3 pasal. Pertama di pasal 1 itu mengenai ketentuan umum mengenai pendidikan non formal. Apa itu disebut pendidikan non formal? Itu bisa juga dilakukan secara berjenjang juga. Terus kemudian di pasal 26 di Undang-Undang Sisiknas itu disebutkan juga titik-titik yang disampaikan Pak Sturman tadi, apa saja pendidikan non formal. Nah, di ketentuan berikutnya, khususnya terkait dengan pendidikan keagamaan, di pasal 30, ayat 3-nya, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, pendidikan keagamaan itu kemarin sempat mau digabungkan ke Undang-Undang Pesantren. Kalau Undang-Undang Pesantren, terkait dengan ketentuan pendidikan non-formal, yang ada di pesantren. Pesantren itu kan ada yang formal, ada non formal di dalamnya. Itu sudah clear karena kembali ke ketentuan pesantren tidak perlu perizinan berusaha. Namun yang disampaikan Pak Sturman itu juga perlu perhatian karena pendidikan agama itu juga bisa dilakukan secara formal, non formal dan informal. Supaya apa? Kita membuat ketentuannya itu berlaku sama kepada semua pendidikan non formal seperti itu. Kalau Undang-Undang Pesantren saya kira udah clear tadi kembali ke pesantren. Contoh yang disampaikan Mas Sturman, nah itu perlu penegasan saja. Apakah formulasi dari DIM 5213 nanti kita formulasikan seperti apa? Perizinan berusahanya itu kita buang, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ellen, kalau kaitannya dengan non formal itu sebenarnya izin operasional, bukan izin berusaha. Nah, bahwa konsepsi izin dan perizinan itu berbeda. Kalau izin itu ya izin operasional yang dimaksudkan. Yang izin berusaha itu dimaksudkan untuk institusi pendidikan yang dibangun di kawasan tertentu, kawasan ekonomi khusus. Contoh misalkan ada satu kawasan ekonomi khusus bidang industri. Nah, di situ ketika untuk mendirikan sekolah itu harus